Halo anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan video ini silakan anak-anak mengisi kolom komentar dengan menuliskan nama dirinya sebagai bukti telah mengikuti pembelajaran ini, dan jangan lupa subscribe dan klik pada tanda lonceng dan klik pada like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan al-Islam atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, dan kita akan membahas masih tetap materi seperti pada pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang isi surat, kandungan surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Abasa. Pada subbagian pembahasan ini adalah menyangkut isi kandungan surat dan hukum bacaan sukun. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang cara melafalkan surat dan keterkaitan antara ketiga surat tersebut. Nah, pada pembahasan ini kita akan melanjutkan pada isi kandungan surat dan hukum bacaan mim sukun. Dalil pokok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibari. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqu wa ghattul nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, wah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, ini adalah dalil pokok untuk membentuk perilaku kita bahwa berpakaian bagus dan indah itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang indah dan bagus. Sombong artinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong tersebut. Amin. Surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan menjadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa
akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yaslawnaha yawmaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Nah, demikian anak-anak baru saja kita dengarkan dan kita ikuti lantunan surat Al-Fitor beserta artinya. Semoga kita lebih memperdalam dan bisa mengulang-ulang, sehingga kita bisa memahami arti surat Al-Fitor dan isi kandungannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam surat tersebut Allah menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya antara lain satu, gambaran hari kiamat dalam surat Al-Fitor, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap ke daratan, dan kuburan dibongkar. Diceritakannya peristiwa yang terjadi pada hari kiamat supaya timbul rasa takut pada diri manusia, sehingga terdorong selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Dua, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan manusia ada pada akalnya, yang dengannya mata digunakan tidak hanya melihat tetapi untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mulut tidak sekedar mengeluarkan suara namun untuk berbicara berzikir. Tiga, malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk manusia. Diutusnya malaikat pengawas menjadikan kehati-hatian untuk tidak melakukan tindakan tercela dan meyakini bahwa perbuatan baik sekecil apapun tidak akan sia-sia
karena dicatat oleh malaikat pencatat. 4. Orang beriman yang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke surga, dan orang yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. 5. Pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain. Kesempatan hidup di dunia digunakan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai terlambat ketika tiba hari kiamat baru berkeinginan untuk menolong orang lain. Dan itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa menolong orang lain? Untuk menolong diri sendiri belum tentu bisa, apalagi menolong orang lain. Dan yang keenam, nama surat Al-Infitor diambil dari ayat yang pertama, diturunkannya setelah surat An-Naziyat. Demikian, anakku sekalian, isi kandungan surat Al-Infitor. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan surat At-Takwir beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza syamsu kuwirat, Apabila matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas, Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, wal laili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim, Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, muta'in thumma amin, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya.
وما صاحبكم بمجنون. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakil untuk menerangkan yang gaib. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Demikian anak-anak, baru saja kita perdengarkan surat At-Takwir dan selanjutnya kita akan membahas isi kandungannya. Nama surat At-Takwir diambil dari ayat yang pertama, diturunkan setelah surat Al-Masyad atau Al-Lahab. Beberapa isi kandungan Quran surat At-Takwir yang bisa diambil antara lain: 1. Peristiwa kejadian hari kiamat, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. 2. Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kemuliaan malaikat Jibril karena tugas yang diberikan Allah, yaitu menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi semesta alam. Fungsi lain Al-Quran dalam kehidupan yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup serta sebagai obat dan penawar bagi hati yang sakit. Sedangkan fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya yaitu sebagai penyempurna. Ini demikian isi kandungan surat At-Takwir. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak, ada di dalam teks bukunya masing-masing. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak surat Al-Abasa beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda. maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Wa amma man ja'aka
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, وهو يخشى sedang ia takut kepada Allah, فأنت عنه تلهى maka kamu mengabaikannya. كلا إنها تذكرة Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. فمن شاء ذكره Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. في صحف مكرمة Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, مرفوعة مطهرة yang ditinggikan lagi disucikan, بأيدي سفرة di tangan para penulis malaikat كرام بررة yang mulia lagi berbakti. قتل الإنسان ما أكفره Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. من أي شيء خلقه Dari apakah Allah menciptakannya? من نطفة خلقه فقدره Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. ثم السبيل يسره Kemudian dia memudahkan jalannya. ثم أماته فأكبره Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. ثم إذا شاء أنشره Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. كلا لما يقض ما أمره Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. فلينظر الإنسان إلى طعامه Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. أنا صببنا الماء صبا Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. ثم شققنا الأرض شقا Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. فأنبتنا فيها حبا Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. وعنبا وقدبا Anggur dan sayur-sayuran. وزيتونا ونخلا Zaitun dan pohon kurma. وحدائق غلبا Kebun-kebun yang lebat. وفاكهة وأبا Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. متاعا لكم ولأنعامكم Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. فإذا جاءت الصاخة Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, يوم يفر المرء من أخيه pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, وأمه وأبيه dari ibu dan bapaknya, وصاحبته وبنيه dari istri dan anak-anaknya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
وجوه يومئذ مسفرة Banyak muka pada hari itu berseri-seri, ضاحكة مستبشرة tertawa dan bergembira ria. ووجوه يومئذ عليها غبرة Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, ترهقها قترة dan ditutup lagi oleh kegelapan. أولئك هم الكفرة الفجرة Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti suara surat Abasa bersama artinya. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa nama surat Abasa itu diambil dari ayat yang pertama. Surat Al-Abasa diturunkan setelah surat An-Najm. Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Abasa yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berbincang dan menerima pemuka kaum Quraisy yang diharapkan keislamannya. Kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, mengharap Nabi Muhammad SAW membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW bermuka masam dan memalingkan muka. Kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surat Abasa tersebut. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa ada beberapa surat itu atau ayat diturunkannya karena ada asbabun nuzul atau sebab turunnya. Namun demikian ada kalanya juga tidak ada asbabun nuzulnya. Oleh sebab itu, dari ketiga surat yang baru saja kita bahas tadi, dua surat tadi tidak ada asbabun nuzulnya. Yang terakhir Al-Abasa, surat Abasa ini ada memiliki asbabun nuzulnya, sebagaimana baru saja kita bahas tadi. Selanjutnya mari kita pahami dan kita pahami isi kandungan yang terdapat dalam surat Abasa. Yang pertama, Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW yang sedang bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang hendak meminta nasihat melalui surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak bermuka masam karena bermuka masam dapat menyakiti perasaan orang lain. Untuk itu, jika bertemu dengan orang lain, anak-anakku sekalian, kita harus bersikap ramah dengan senyum dan tunjukkan wajah yang berseri-seri dengan senang. Bermuka masam maksudnya yaitu menunjukkan wajah cemberut karena merasa tidak senang. Dua, Allah mengingatkan atas kesombongan manusia, padahal ia hanya berasal dari air mani. Kesombongan yang dilakukan manusia seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yaitu menolak kebenaran dan tidak mau mengikutinya, seperti hadis di atas tadi, serta merendahkan dan meremehkan orang lain. Yang ketiga, manusia hanya bisa menanam dan merawat yang menumbuhkan tumbuhan dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, keadaan yang manusia pada hari kiamat dibagi menjadi dua. Bagi orang yang beriman, wajahnya berseri-seri karena amal soleh yang telah dikerjakannya serta pahala surga yang diberikan Allah. Sedangkan bagi orang kafir, wajahnya tertutup debu dan penuh kegelapan karena menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan dan mendapat balasan berupa siksa di neraka. Nah, selanjutnya kita lihatin bahwa ketiga ayat surat tersebut memang ada keterkaitannya. Bagaimana di awal pembahasan ini? Keterkaitannya itu apa? Yaitu sama-sama membahas peristiwa hari kiamat. Yang kedua tentang membahas kekuasaan Allah. Dan yang ketiga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir.
Alhamdulillah kita pada hari ini telah selesai mempelajari isi kandungan ketiga surat, yaitu surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Abasa. Semoga bertambah keimanan kita kepada Allah SWT dan hari kiamat, sehingga kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Dan jangan lupa kita selalu menjaga sikap kita supaya orang lain simpati kepada kita dengan cara berwajah simpati, berseri-seri, dan senang. Nah, hindari bermuka cemberut dan menyombongkan diri. Nah, di akhir pembelajaran ini nanti anak-anakku sekalian, untuk penilaian ada pada pertemuan kali ini, ada anak silahkan klik link tautan di bawah deskripsi video ini. Itu nanti akan Bapak kasih link dan silakan kerjakan sesuai dengan perintah dan instruksi pada penilaian atau ulangan tersebut. Demikian anak-anakku sekalian. Akhirnya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembelajaran ini pada kali ini marilah kita akhiri dengan berdoa akhir belajar secara bersama-sama. Silakan dilihat di buku materi plusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana wa tawakkalna. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya selamat menjalankan belajar. Semoga kita pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.